Oke, teman-teman. Miss Injilia dan Miss Lia bisa dengar? Oh, Bisa, Pak. Bisa. iya, Miss Lia gitu banget ya? Bisa, Pak, bisa. Oh, ayo dong Miss Lia, jangan loyo. Aduh, saya semangat ini, Pak. Mau dengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak. Wes. Oke, hari ini kita lanjutkan bahwa setiap pribadi dari Tritunggal itu semuanya tiga-tiganya tuh benar-benar pribadi ya. Jadi Allah Bapa itu pribadi, Allah Putra pribadi, Allah Roh Kudus itu pribadi. Bahwa Allah Bapa itu benar-benar Allah. Yang Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya jelas itu menunjuk kepada Allah Bapa ya. Jadi kita nggak akan bahas soal itu. Tapi yang mungkin yang banyak jadi perdebatan tuh bahwa anak Allah yaitu Yesus itu adalah sepenuhnya Allah. Nah ini yang banyak jadi perdebatan nih. Benarkah pribadi Yesus itu benar-benar Allah? Dan ayat yang terkenal adalah ini yang biasa menjadi senjata kita untuk melawan saksi Yehova. Cuma sekarang saya akan tunjukin bahwa saksi Yehova juga pakai ayat ini untuk membantah kita. Nah ya, nih ya ini juga dipakai saksi Yehova nih. Di mana yang dipakai saksi Yehova, siapa tahu besok-besok kalian dikunjungi saksi Yehova, nanti kita akan coba lihat ya. Coba dibaca versi Indonesianya dulu, Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Silakan dibaca versi Indonesianya oleh salah satu, mungkin Lia ya. Apa, Pak? Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Firman yang telah menjadi manusia, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ya. NRK, N hologos, kai hologos, N proston theos, kai theos, N hologos ya. Jadi di sini ada yang namanya theos nih. Makanya saya berat, aduh Theos, saya nyebut nama kamu berat banget karena Theos itu artinya Allah. Siap, Pak. Bisa namanya berat. Kita lihat pada mulanya adalah firman itu adalah Allah, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, teman-teman, jadi kata firman di sini seperti biasa kita tahu pakai kata logos ya. Logos itu artinya firman, ide, pikiran, ya. Jadi pada mulanya adalah firman atau pikiran, ya, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Kalau di dalam Islam kan Yesus disebut kalimatullah ya. Yesus disebut kalimatullah atau kalimatnya Allah. Nah, maksudnya Yesus adalah firman Allah. Nah, kalau dalam istilahnya Islam kalimatullah. Oke. Nah, nanti kita lihat apa yang dipakai saksi Yehova ya. Di sini Kristus dirujuk di ayat 14 sebagai firman. Jadi logos itu firman ya. Dan dikatakan in the beginning adalah firman. Ini mengingatkan kita pada Kejadian 1 ya. Di Kejadian 1 ada kalimat apa? Sama, in the beginning. Ya, di Kejadian 1 juga kalimatnya begitu ya, pada mulanya juga ya, in the beginning ya. Ini baca kata in the beginning nih saya jadi ingat yang video lucu itu, in the beginning, in the beginning. Oke. Jadi di Kejadian 1 pada mulanya adalah Allah, di Yohanes 1 pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah Allah, di sini pada mulanya adalah firman. Oke. Terus dikatakan Yesus itu firman, Yesus itu logos, dan bersama-sama dengan Allah, dan dia adalah Allah. Mengingatkan kita akan Kejadian 1 ayat 1, oke ya, menggunakan kata in the beginning juga. Nah, sekarang yang dipakai oleh saksi Yehova nih ya. Ini saksi Yehova. Saksi Yehova ketika membaca kata firman itu adalah Allah,
mereka menyoroti kata di kalimat Allah itu tidak ada partikel the. Jadi mereka menyoroti tidak ada partikel ho ini ya, the. Ya. Yang ada cuma theos saja. Namanya Mateos, yang muncul cuma theos saja, tapi tidak ada kata the-nya. Nah, itu yang disoroti oleh saksi Yehova ya. Kok ya, ada hanya kata theos, tapi tidak ada the-nya. Nah, terus saksi Yehova bilang begini, ini berarti theos ini bukan menunjuk pada Allah, tapi theos ini harus kita terjemahkan sebagai sesosok ilah. Sesosok Allah atau sesosok ilah gitu. Jadi bagi saksi Yehova ketika membaca ayat ini, Yesus hanyalah salah satu Allah, salah satu ilah, sesosok ilah, tapi tidak sama dengan Allah itu sendiri. Nah, itu yang dipakai oleh saksi Yehova. Jadi saksi Yehova ketika kalian tunjukin ayat ini, mereka akan mengatakan, loh, tidak ada de-nya loh, tidak ada partikelnya. Berarti itu bukan menunjuk pada Allah, tapi hanya sesosok Allah. Nah, ini yang dipakai oleh saksi Yehova. Nah, saudara, tapi jangan khawatir. Secara grammar, secara struktur bahasa sudah disepakati oleh para ahli bahasa bahwa tafsiran mereka itu sangat-sangat kurang mengikuti aturan bahasa Yunani, begitu ya. Karena menurut aturan bahasa Yunani, menurut aturan umum bahasa Yunani, ketiadaan kata de itu, ketiadaan absennya kata de tadi hanya mengindikasikan bahwa Allah itu menjadi predikat dari kalimat itu, bukan subjek dari kalimat itu. Jadi sebetulnya nggak masalah gitu loh. Jadi sebetulnya nggak masalah. Tidak adanya kata de ini hanya menunjukkan bahwa di dalam kalimat itu kata Allah itu predikat gitu. Misalnya kalau predikat kan subjek, predikat, objek gitu. Jadi itu hanya menunjukkan bahwa itu predikat bukan subjek. Jadi sebetulnya bukan sesuatu yang menjadi masalah, tidak perlu diterjemahkan sebagai sesosok Allah. Nah, saudara, lalu dikatakan oleh orang-orang Kristen, pandangannya saksi Yehova, kalau menerjemahkan itu sebagai sesosok Allah itu tidak konsisten. Tidak konsistennya dengan ayat 6. Dengan ayat 6. Ya. Juga ada ayat 12. Juga ada ayat 13. Silakan dibaca ayat 6. Ayat 6 dibaca, silakan Lia. Lia, ayat 6. Ya, Pak. Ayat 6, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Nah, kalau saksi Yehova menerjemahkan Yohanes 1 ayat 1 tadi sebagai sesosok Allah ya, karena tidak ada kata de-nya, berarti ayat 6 ini juga mesti diterjemahkan begitu. Lalu datanglah seorang laki-laki bernama Yohanes yang diutus, yang berasal dari sesosok Allah. Nah, masalahnya kok saksi Yehova nggak terjemahin begitu. Begitu sampai kata ayat 6 ini, saksi Yehova menganggap Allah di sini ya Allah di surga begitu. Allah pencipta. Kenapa saksi Yehova tidak menerjemahkan sama dengan yang di Yohanes 1 ayat 1? Kan tidak ada de-nya. Di sini juga tidak ada de-nya. Berarti saksi Yehova tidak konsisten gitu loh. Tidak konsistennya di ayat 1 dia bilang itu sesosok Allah, di ayat 6 dia bilang itu Allah beneran gitu. Jadi yang bener yang mana nih? Kok kamu nggak konsisten? Nah, juga demikian di ayat 12. Semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, saksi Yehova menerjemahkan ini Allah pencipta. Padahal nggak ada de-nya di sini. Berarti kan dia nggak konsisten kan? Kenapa di ayat 1 dibilang itu ilah, di ayat 12 dibilang itu Allah pencipta, berarti dia nggak konsisten. Demikian juga di ayat 13, demikian juga di ayat 18, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah.
Nah, saksi Yehova mengatakan ini Allahnya Allah pencipta, padahal tidak ada de-nya di situ. Nah, intinya ayat 1 dan ayat-ayat ini saksi Yehova menerjemahkannya secara tidak konsisten. Yang di sini bilang ilah, yang di sini dia bilang Allah, Allah pencipta. Ya, intinya pandangannya saksi Yehova tidak konsisten. Jadi kalau mereka datang terus mereka nunjukin ayat ini ke kamu begitu ya, nunjukin ayat ke kamu, ya kamu jelasin aja. Sudah jadi kesepakatan para ahli bahasa Yunani bahwa tidak ada kata de itu bukan berarti dia itu bukan Allah gitu ya. Tidak ada kata de ini hanya menunjukkan bahwa itu predikat gitu ya, bukan subjeknya. Dan yang kedua, tanyain juga ke mereka, kenapa kalian menerjemahkan ini sebagai Allah pencipta? Padahal di sini juga tidak ada kata de-nya gitu loh. Di sini juga tidak ada kata de-nya. Kenapa kalian menerjemahkannya sebagai Allah pencipta? Berarti kalian nggak konsisten. Nah, itu salah satu, itu baru satu ayat ya. Kalau kalian nanti ketemu saksi Yehova, dan saksi Yehova menunjukkan ayat ini. Atau mempersalahkan ayat ini. Begitu. Ya, ini salah satu senjata aja saya lengkapi ya. Sebetulnya ada banyak ayat yang bisa didiskusikan soal saksi Yehova ya. Itu ada satu bukunya sendiri. Oke, sekarang silakan dibaca oleh Miss Injilia Yohanes 20 ayat 28. Yohanes 20 ayat 28. Yohanes 20 Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Nah, waktu Thomas mengatakan kepada Yesus, "Ya Tuhanku," Kurios, dan Allahku, Theos ya, Yesus tidak menolak loh. Yesus tidak mengatakan jangan katakan aku Allah, gitu, nggak begitu. Jadi itu menunjukkan bahwa Yesus menerima penyembahannya Thomas. Nah, teman-teman, ini tentang keilahian Yesus ini penting banget karena saya waktu Stephen Tong KKR di Jayapura, saya termasuk tim yang menyebar-nyebarkan brosurnya ya. Nah, waktu saya kirim brosur undangan KKR Pak Stephen Tong tuh saya datangin gereja Saksi Yehova. Dan tahu nggak yang lawan saya siapa, yang ngedebat saya siapa? Anak SMA. Itu waktu itu Matius juga masih SMA kayaknya. Jadi saya datang ke gereja Saksi Yehova. Nah, waktu saya bagi-bagi brosur itu ternyata mereka orang Saksi Yehova, begitu kan, gerejanya dekat situ kan. Nah, yang ngedebat saya itu anak SMA. Wah, dia mendebat saya soal doa Bapa kami segala macam bla 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 bla. Wah, itu benar-benar pengalaman luar biasa ya. Tapi dari penyembahan Thomas ini kita tahu bahwa Yesus tidak menolak disebut Allah, disembah sebagai Allah. Oke, terus yang berikutnya silakan dibaca oleh Gloria. Nih, Yohanes 20. Sebagai kesimpulan Injil Yohanes. Ini kesimpulan Injil Yohanes. Kalau ini kan tentang Thomas tadi ya, ini tentang Thomas sudah lewat. Sekarang yang Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Yohanes 20 ayat 30 sampai 30 sampai 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, tapi yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi ini tujuan Injil Yohanes ditulis, diawali dengan NRK and Hologos tadi ya, dan diakhiri dengan pernyataan Yesus adalah Anak Allah. Dan kita yang percaya memperoleh hidup dalam namanya. Penulis Ibrani 1 ini diperdebatkan sih, kitab Ibrani ini bisa Paulus, bisa Apolos, karena Apolos kan pintar sekali Taurat ya. Dan bisa juga Barnabas. Bener ya, Barnabas ya? Yang sahabatnya Paulus itu, Iya, Barnabas ya, yang sahabatnya Paulus ya, Lia. Oke, ini penulisnya antara tiga ini, kita belum tahu pasti sih. Nah, ini buat anak-anak nih. Ini kalau orang guru-guru sekolah minggu nggak tahu, mereka pikir ini buatan Kristen, buatan perkantas. Buatan perkantas. Udah kayak Upin Ipin, gila keren banget.
Pelajaran 6, bilang tolong dan terima kasih. Ini ada banyak yang model-model begini nih. JWORG, mana sih? Nggak ada, nggak bisa sih pulpennya nih, gimana sih? Annotation, pen, ya ini JWORG ini biasanya ya. Terus ada juga biasa tulisannya menara pengawal. Kalau dalam bahasa Inggris itu tulisannya watchtower. Jadi kalau kalian dapat literatur atau dapat situs tulisannya watchtower, nah itu saksi Yehova. Hati-hati aja, watchtower gitu. Ya, jadi itu untuk kita mewaspadai aja dan bisa ngingetin teman-teman entah di tempat kerja atau di mana yang tiba-tiba ketemu dan dikasih majalah kok menarik banget, dikasih buku, dikasih video, padahal tulisannya watchtower. Apalagi guru-guru ya sekarang di masa pandemi ya, cari pelajaran-pelajaran bilang tolong terima kasih, nggak taunya diambil video di saksi Yehova lagi. Nah itu mesti hati-hati ya. Nih, bagus nih videonya. Lucu ya? Oke. Itu contoh ya. Itu contoh. Sekarang kita kembali. Nah, Ibrani 1 ayat 3. Silakan dibaca oleh Matius. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya, yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Oke. Kalimat yang menarik di sini adalah dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Inggris, di Indonesia nggak kelihatan ya, tapi dalam bahasa Inggris tuh begini. Dia pakai kata very image of his substance. Jadi Yesus adalah gambar yang sangat the very apa ya? Satu-satunya gambar yang sangat apa ya, mencerminkan substansi dari Allah gitu loh, substansi dari Allah. Nah, kalau dalam terjemahan lain bahasa Inggris itu menggunakan kata exact. Jadi dalam bahasa Inggris itu Yesus adalah exact, tepat ya. Exact kan tepat ya, exactly gitu ya, tepat. Jadi Yesus adalah gambar Allah yang tepat atau representasi Allah yang paling tepat untuk menggambarkan Allah. Nah, menggunakan kata Yunani karakter. Jadi Yesus adalah karakter dari Allah. Yesus adalah sifat-sifat Allah. Yesus adalah duplikat yang tepat. Ya. Ibrani 1 ayat 3 itu berarti bicara soal Yesus dan keilahian Yesus ya. Ibrani 1 ayat 3. Bahwa Yesus adalah the exact representation. Nah, jadi pelajaran-pelajaran ini saya berikan hanya untuk meneguhkan teman-teman ya tentang Allah yang kita sembah. Jadi kalau ada yang meminta pertanggungjawaban ya kalian bisa jelasin dari Ibrani 1 ayat 3. Di Ibrani 1 ayat 3 dikatakan Yesus itu gambar Allah yang tepat, karakter Allah yang tepat, memperlihatkan sifat-sifat Allah tuh paling tepat gitu loh. Dari keberadaan Allah. Pakai kata substansi ya, dari substansi Allah. Roma 9 ayat 5. Nih Roma 9 ayat 5 ayat terakhir deh. Roma 9 ayat 5 silakan Lia. Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Yesus Kristus adalah Allah yang harus dipuji. Terus Titus 2 ayat 13, Lia lagi. Titus 2 ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar
dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ya, jadi dikatakan Yesus Kristus kalau dalam bahasa Inggris ya, our great God. Jadi Yesus Kristus adalah Juru Selamat dan Allah kita yang besar. Dalam bahasa Inggris lebih jelas ya. Terakhir, Lia, 2 Petrus 1 ayat 1, Lia, terakhir. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ya, Allah dan Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, teman-teman, ini cuma ayat-ayat yang menunjukkan, meneguhkan kita tentang keilahian Yesus ya. Enggak. Boleh? Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Ya, di dalam Kristus berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Oh, itu udah jelas banget tuh, jelas banget ya. Oke. Itu tentang Yesus sebagai Allah. Roh Kudus sebagai Allah. Ya ampun, kenapa saya pencet itu? Wah, suaranya putus-putus. Ayatnya ada di, kenapa saya pencet itu lagi? Iya nih, saya nyebut Gloria, kok yang baca malah Lia. Oh, maaf, Pak, saya dengarnya Ria atau Putus-putus Lia ya? doang, jadi nggak terlalu jelas. Iya. Oke, jadi Roh Kudus, sekarang yang terakhir ya, Roh Kudus adalah penuhnya Allah, itu jelas terlihat dari pergilah kan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, jelas. Terus ada ayat-ayat lain juga yang menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah, kalau mau dicatat, 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6, 2 Korintus 13 ayat 14, yang dibaca sendiri di rumah, Efesus 4 ayat 4 sampai 6, dan Yudas 20 ayat 21. Karena Yudas memang cuma 1:20 sampai 21. Nah, itu ayat-ayat yang menunjukkan kenal itu di Kisah Rasul. Ini ayat yang terkenal, Kisah Rasul. Ya. Ini ayat Kisah Rasul 5 ayat 3 sampai 4. Kisah Rasul pasal 5 ayat 3 sampai 4. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Jadi Petrus bertanya, Ananias, kamu mendustai Roh Kudus. Kamu bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Jadi teman-teman, Petrus mengatakan Roh Kudus diparalelkan dengan Allah. Mendustai Roh Kudus berarti mendustai Allah. Jadi dari ayat ini terkenal untuk menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah Allah. Ya. Kemudian ada 1 Korintus 3 ayat 16, ya, soal tubuh kita sebagai bait Roh Kudus dan digambarkan juga sebagai bait Allah. Jadi tubuh kita adalah bait Roh Kudus atau bait Allah. Terus Mazmur 139 ada lagunya, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11, hanya Roh Kudus yang mengetahui apa yang ada dalam diri Allah atau hal yang dari Allah. Itu diketahui oleh Roh Kudus. Kan? Terus ada istilah ini. Kamu harus dilahirkan kembali oleh Roh dalam Yohanes 3 ya. Yohanes 3 bicara soal dilahirkan kembali oleh Roh, dan 1 Yohanes 3 ayat 9 tentang dilahirkan dari Allah. Jadi ada dilahirkan dari Allah dan ada dilahirkan oleh Roh. Jadi Allah itu Roh, Roh itu Allah. Oke ya. Jadi itu ayat-ayat untuk malam ini yang saya bisa bagiin teman-teman.
Jadi kita sudah belajar poin hari ini adalah setiap pribadi Tritunggal itu adalah Allah. Bapa, Putra, Roh Kudus adalah Allah. Yang Bapa, Alkitab menunjukkannya, Roh Kudus sudah kita bahas, yang Yesus sudah kita bahas tadi ya. Oke, itu untuk hari ini teman-teman. Ada sesuatu yang mau di-sharingkan, silahkan. Kalau memungkinkan minggu depan kita bahas tentang Allah itu Esa ya. Kalau hari ini tentang keilahian dari 3 pribadi. Kalau besok minggu depan kita bahas tentang keesaannya. Keesaannya. Nah, ke depan-depan kita juga bisa belajar nanti tentang analogi-analogi yang biasa digunakan dan yang tidak bisa digunakan ya. Kemudian nanti kita juga ada di sini kayak bagan-bagannya yang bisa dipertimbangkan. Ada bidat-bidat Arianisme, cuma subordinanisme, Sionisme, ini contoh bidat-bidat. Terus di sini nanti ada bagannya, mana bagannya nih? Bagannya yang kira-kira yang paling bagus yang mana ya? Yang bisa dipakai untuk menjelaskan Tritunggal. Nah, itu ada bagannya dan aplikasinya. Aplikasinya dari doktrin ini apa sih? Oke, kira-kira begitu teman-teman. Begitu Lia, sesuai permintaanmu. Oke. Ini ada lagunya nih. Lagu yang menggambarkan Tritunggal nih. Oke, ini ayat hafalannya. Banyak sih yang cover. Ya, gimana? Lia? Dan ketika Yesus dibaptis, dia keluar dengan segera dari air, dan lihatlah langit terbuka, dan ia melihat Roh dari Allah turun ke atasnya sebagai burung merpati, seperti burung merpati, dan alighting on him, dan dia di atasnya, dan lihat satu suara dari surga, mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Ini ayat hafalan dari ketika Yesus dibaptis. Nah, itu kan. Jadi Allah itu adalah Bapa, kemudian adalah Putra dan Roh Kudus. Nah, ya begitu-begitu. Kayak gitu. Tapi Bapa itu bukan iya, kayak gitu. Bapa itu bukan Putra itu bukan Roh Kudus. Kayak begitu yang saya pelajari. Oke. Jadi Bapa itu Allah, Putra itu Allah, Roh Kudus itu Allah, tapi Bapa bukan Roh Kudus bukan anak bukan Bapa. Iya. Oke. Emang ini rumusan klasik sih. Ini klasik, nggak ada ilustrasi lagi yang paling bagus tuh gambarin ya cuma ini aja. Kita mau kasih ilustrasi apa juga itu nggak akurat gitu maksudnya. Yang lagi pula kan Allah nggak bisa digambarkan. Ya intinya sih saya lewat pertemuan KTB ini cuma ingin nunjukin bahwa itu ada ayat-ayatnya gitu. Syukur-syukur kalian catat jadi kita bisa baca-baca lagi besok. Jadi cuma ingin mengajak kita memahami bahwa itu tuh pelajaran yang berangkat dari Alkitab gitu. Bukan cuma sekedar konsep buatan manusia, tapi orang memahaminya itu sebagai penyataan firman Tuhan. Kecuali kalau kita nggak percaya Alkitab ya, itu lain cerita ya. Pak, kalau Kristen Ortodoks sama itu saksi Yehova beda ya, Yehova ya? Dulu, Tuhan Yesus lahir udah pasti bukan Kristen ya. Yesus penganut agama Yahudi ya. Setuju ya? Aduh. Lalu zaman Kisah Rasul, baru orang mulai disebut Kristen. Lalu setelah para rasul sudah mati, ya abad pertama kan mereka mati ya.
Ini abad pertama lah, taruhlah ini abad pertama. Nah, setelah abad pertama, kekristenan itu disebut Katolik. Katolik itu artinya gereja Katolik atau yang umum ini pengajarannya itu disebut pengajaran yang ortodoks. Ortodoks itu artinya lurus. Ortodoks itu artinya lurus. Gitu. Nah, cuma karena waktu itu situasi Timur Tengah ya, ya ini nggak usah, mana sih? Ini cara ngapusnya gimana nih? Oh ini. Nah ya. Cuma waktu itu kan kekristenan tuh berkembang di beberapa wilayah ya. Roma, ini wilayah-wilayah kekristenan maju ya. Di sini Konstantinopel, sekarang Turki ya. Atau ada nama lainnya Bizantium ya, Bizantium. Di sini Yerusalem. Di sini Antioquia. Di sini Mesir. Ya, di sini Afrika Utara, Kartago ya. Afrika Utara. Nah, ini adalah titik-titik pusat kekristenan dulu. Roma, Italia, terus Konstantinopel atau Bizantium, sekarang Turki ya. Terus Antioquia, kalau nggak salah juga Turki juga sekarang, atau negara apa saya nggak tahu. Terus Yerusalem, terus Mesir, Alexandria, terus Kartago, Afrika Utara. Nah, ini pusat-pusat kekristenan. Nah, ketika kekristenan berkembang, ternyata ada perdebatan tentang salah satu poin, kan kekristenan itu berkembang kan melawan bidat-bidat ya. Waktu kekristenan Katolisisme ini berkembang, kan mereka melawan bidat-bidat. Akhirnya mereka merumuskan pengakuan iman rasuli. Terus ada pengakuan iman Nisea. Terus ada pengakuan iman Athanasius. Nah, ada kredo namanya kredo Nisea, yang menjadi salah satu penyebab, ada salah satu poin di dalam kredo ini yang membuat gereja itu terpecah jadi dua. Yang satu gereja Katolik Barat, ya, Katolik Romawi Barat, ini Katolik, dan gereja Katolik Romawi Timur, pusatnya di sini, pusatnya di Konstantinopel ini. Ini Katolik Romawi Timur, bilangnya gimana ya? Ini Romawi Timur. Ini dari sejak mulai abad ke-4 itu mereka udah mulai pecah tuh. Nanti puncaknya tahun 1000, ya itu benar-benar terpecah akhirnya. Nah, yang Romawi Barat sekarang jadi gereja Katolik Roma. Sekarang jadi gereja Katolik Roma, itu namanya Romawi Barat. Nah, yang Romawi Timur jadi gereja Ortodoks Romawi. Jadi gereja Ortodoks. Ngerti ya? Gereja Ortodoks. Nah, dari Katolik ini nanti lahir Protestan. Jadi Protestan akarnya dari Katolik Roma. Gereja Ortodoks sekarang terus berkembang sampai sekarang, dan tetap ada sampai sekarang, Ortodoks Timur ya. Di sini bahasanya bahasa Latin. Di sini bahasanya bahasa Yunani. Tapi Pak, bukannya Ortodoks itu nggak percaya kalau Yesus itu juga Tuhan ya? Enggak, mereka percaya banget. Kan mereka percaya kredo Nisea. Yang menyatukan semua orang Kristen tuh karena mereka percaya kredo Nisea. Jadi, tapi kita mengerti dulu ya. Jadi istilah ortodoks itu ada dua. Ortodoksi, itu artinya pengajarannya, ajaran yang lurus. Jadi termasuk kita nih, termasuk yang di Kalam Kudus tuh pengajarannya ortodoksi. Ya, tapi ada yang namanya gereja ortodoks. Nah, gereja ortodoks itu yang ini ya, yang Yunani ini ya. Ini gereja ortodoks. Nah, jadi kalau mendengar kata ortodoks, kita mesti pahami ortodoks maksudnya apa. Ortodoksi sebagai ajaran, itu berarti saya juga ortodoks.
Pak Cahyo ini ortodoks karena ajarannya ajaran yang diwariskan oleh bapak-bapak gereja gitu ya. Itu saya ortodoks. Cuma kalau ortodoks dalam pengertian lembaga, ya saya bukan gitu. Karena saya Kalam Kudus, bukan gereja ortodoks, saya gereja Kalam Kudus, saya Protestan. Jadi waktu dengar kata ortodoks, kamu mesti tanya dulu ortodoks yang mana. Ortodoks dalam pengertian ajaran, atau ortodoks dalam pengertian lembaga, aliran ya. Nah, setahu saya gereja ortodoks itu percaya kredo ini, kredo Nisea. Kredo Nisea itu intinya percaya Allah Tritunggal. Kredo itu pengakuan iman Nisea itu percaya Allah Tritunggal. Jadi setahu saya ortodoks itu seiman dengan kita. Karena orang ortodoks yang asli itu dia masih Kristen gitu, masih percaya kredo Nisea ini. Pengakuan iman Nisea gitu. Jadi kalau kamu tanya ortodoks, mesti yang kamu maksud ortodoks apa nih? Ortodoks ajaran. Sudah jelas temanmu itu kalau nggak percaya Yesus sebagai Allah, ya berarti dia nggak ortodoks dalam pengertian ajaran ya. Berarti ajarannya sudah nggak ortodoks lagi berarti. Terus apakah dia anggota gereja ortodoks? Nah itu perlu ditanyain juga. Karena setahu saya gereja ortodoks, pengajarannya juga masih ortodoks, masih lurus gitu. Masih percaya Tritunggal. Nah tapi kalau dia tidak mengakui Yesus Allah, ya saya nggak yakin apakah dia masih ortodoks ya. Mungkin labelnya aja ortodoks. Kan banyak juga orang Kristen di gereja-gereja kita juga begitu kan. Sudah nggak percaya Alkitab firman Allah, tapi pendeta di gereja Protestan lagi. Tapi dia nggak percaya Alkitab sepenuhnya firman Allah, jadi itu udah terpengaruh liberalisme. Aman. Saya bisa screenshot nggak, Pak? Ya, udah saya hapus. Screenshot sih. Oh iya, screenshot siapa? Wajah saya? Nggak, tulisannya. Udah, foto saya? Tidak ada yang mau screenshot Bapak. Tadi bilang mau screenshot, udah senyum. Enggak, Pak. Tadi tulisannya saya screenshot. Bapak nih dengar. Aduh, Bapak nih, astaga. Nanti saya screenshot deh. Saya mau buat IG story. Jadi dulu tuh ada bidat namanya bidat adopsianisme yang mengajarkan bahwa Yesus itu diadopsi jadi anak Allah tuh waktu dia dibaptis. Ini bidat adopsianisme tuh kan, kelihatan kan? Nih, adopsianisme. Nih, jadi kita lihat ya, adopsianisme tidak pernah mendapatkan kekuatan yang kuat seperti halnya Arianisme. Kalau sekarang kan Arianisme itu saksi Yehova ya. Saksi Yehova tuh sekarang jelmaan dari Arianisme, Yesus ciptaan gitu. Nah, tapi ini baru muncul lagi yang adopsianisme ini muncul lagi ternyata nih. Dikatakan di sini mereka yang berpegang pada adopsianisme, pandangan adopsianisme di dalam awal gereja tidak pernah diterima sebagai ortodoks. Jadi sebenarnya ajaran mereka tuh nggak ortodoks. Never accepted as orthodox. Kan ada pandangan yang bilang sebenarnya Tuhan Yesus tuh udah muncul di Perjanjian Lama, tapi pakai itu dibilang sebagai malaikat Allah. Tapi malaikatnya huruf besar gitu, nggak pakai M kecil. Itu menurut Bapak gimana? Nih, siapa namanya? Gloria. Iya, Pak. Iya, Pak. Nih, penjelasannya ini. Mana ya, Pak? Ini saya tandain merah. Nggak kelihatan? Baru kelihatan, Pak. Oh. Jadi beberapa ayat Perjanjian Lama menjelaskan tentang malaikat Tuhan, T-nya huruf besar. Dan kata malaikat di sini, malak, artinya kan pembawa pesan ya. Tapi malaikat Tuhan ini adalah pembawa pesan dari Tuhan yang berbeda dari Tuhan sendiri. Tapi entah bagaimana malaikat ini juga disebut Tuhan, disebut Allah, gitu. Jadi diterjemahkan sebagai malaikat Tuhan M besar, T besar. Jadi itu sebetulnya di Alkitab Perjanjian Lama ini sebenarnya penyataan penyataan Allah dalam wujud malaikat Tuhan. Ya, ada yang menafsirkan itu Tuhan Yesus. Sejauh ini ya pokoknya itu malaikat Tuhan itu disembah sebagai Allah gitu loh.
di Perjanjian Lama Allah tuh menampakkan diri sebagai malaikat Tuhan. M besar, T besar, dan mereka menerima penyembahan gitu loh. Disembah gitu. Tidak menolak untuk disembah. Contoh oleh mamahnya si Simpson, ya ada cerita-ceritanya tuh. Mereka tidak menolak disembah sebagai Allah. Kalau malaikat pada umumnya kan mereka menolak disembah ya. Contoh waktu kisah para rasul, Cornelius apa gitu. Jadi malaikat tuh biasanya menolak untuk disembah. Tetapi ini malaikat Tuhan yang di Perjanjian Lama ini M besar, T besar ini mereka menerima penyembahan. Nah, itu menunjukkan bahwa dia itu adalah Allah itu sendiri. Nah, ada yang menafsirkan itu penampakan Yesus di Perjanjian Lama. Ya, itu tafsiran sih. Cuma pokoknya Alkitab mengatakan itu Tuhan sendiri. Tuhan yang mewujud sebagai malaikat Tuhan. Sampai sini dulu ya, teman-teman. Tuhan memberkati, selamat istirahat. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Terima kasih. Selamat beristirahat.